Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai eksplorasi etnomatematika bangunan kota lama di Kota Semarang. Untuk anggota kelompok kami terdapat 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Rizal Salibul Fikri, NIM 2019-35009. Yang kedua ada Devita Afriani, NIM 2019-35018. Yang ketiga ada Ira Nur Azizah, NIM 2019-35025. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pembelajaran matematika berbasis etno. Yang kedua, budaya di daerah Kota Semarang. Dan yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran matematika di sekolah berbasis etnomatematika di daerah Semarang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran matematika berbasis etno. Menurut Sejawati dalam Jatrijani 2018, kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam pengertian dan komprehensif tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, akan tetapi juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Maka, dengan meninjau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjabaran kearifan lokal meliputi berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Terdapat beberapa jenis warisan budaya berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 106 tahun 2013 tentang warisan budaya tak benda Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut. Untuk yang pertama, terdapat tradisi dan ekspresi termasuk bahasa, nama karya budayanya, pengantin Semarang, dialek Semarang, dan rumah Semarang. Untuk yang kedua, seni pertunjukan, terdapat gambang Semarang dan tarian gending Semarang, contohnya perahu layar, modernisasi desa Simpang Limaria. Ada ketoprak, wayang kulit, terutuk, wayang orang, pusat kesenian Sobokati. Dan yang ketiga ada adat istiadat masyarakat ritus dan perayaan-perayaan. Ada tradisi dugderan dan warak ngedok, terus sesaji rewanda, kirap bede nangka sawit, dan ruatan. Dan untuk yang keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Dapat pengetahuan dan kebiasaan tentang alam dan pengaruh pada corak pada seni batik dan kuliner, dan merawat mata air. Untuk yang kelima yaitu keterampilan dan tradisional, terdapat batik Semarang dan perkembangannya. Terus terdapat kuliner berupa lumpia, bandeng presto, mie kopiok, tahu gimbal, wedang tahu, dan wingko babat, roti ganjel rel, dan gulai bustawan. Oke, kita masuk materi yang kedua yaitu Kota Semarang atau dalam yang pertama ada keunggulan lokal Semarang. Kota Semarang atau iki mulai Ezel mulai.
Oke, untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu budaya di daerah Kota Semarang. Yang pertama yaitu keunggulan Semarang. Kota Semarang atau dalam bahasa Jawa Kutha Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang yang berada di dekat Pulau Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Kota Lama Semarang atau Kutha Lama Semarang, yaitu yang berada di kawasan Semarang, menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai 20. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Oudstad. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri yang dengan julukan Little Netherlands. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu kearifan lokal Semarang. Pertama yaitu Trasi Dugderan dan Warak Kedok. Pada tahun 1881 Masehi di kota Semarang, pada masa Bupati KRMT Purbaningrat, berkembanglah suatu tradisi berupa arak-arakan menyambut datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Masyarakat kota Semarang menyebut dengan istilah dugderan. Tujuan dari diciptakannya tradisi dugderan yaitu untuk mengumpulkan masyarakat dalam suasana sukacita, untuk bersatu, berbaur, dan bertegur sapa tanpa perbedaan. Selain sebagai penanda awal bulan Ramadan secara tegas dan serentak untuk semua paham agama Islam berdasarkan kesepakatan, berikut adalah gambar tradisi dugderan dan warak kedok. Yang kedua yaitu sesaji Rewanda di Goa Kreo, Kecamatan Gunung Pati. Ritual sesaji Rewanda setiap tahun dilakukan masyarakat Kelurahan Kandiri, Kecamatan Gunung Pati. Ritual ini diawali dengan arak-arakan mengusung gunungan dari Kampung Kandari ke Goa Kreo sepanjang sekitar 800 meter. Di barisan terdepan, 4 orang dengan riasan dan kostum monyet warna merah, putih, hitam, dan kuning. Barisannya selanjutnya adalah replika batang kayu jati yang konon diambil dari Sunan Kalijaga. Baru kemudian barisan gunung dan para penari. Berikut adalah gambar sesaji Rewando di Goa Kreo, Kecamatan Gunung Jati. Next. Yang ketiga yaitu Gambang Semarang dan tarian. Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang terdiri dari atas seni musik, vokal, tari, dan lawak. Dalam perkembangannya, lagu-lagu Gambang Semarang menggambarkan kegembiraan yang menyatu dengan tarian jenis alat musik seperti bonang, gambar, dan suluk, kepul, peking, saron, kendang, dan ketipung. Implementasi pembelajaran matematika di sekolah berbasis matematika di daerah Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Mediasari tahun 2019 telah berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk etnomatematika di daerah penelitian, yaitu di daerah Kota Lama, Kota Semarang, seperti Gereja Bledug, Taman Sri Gunting, Marbe, Jiwasraya, dan
Spiegel, Taman Garuda, Jasmine, kantor, dan rumah akar. Yang pertama yaitu Gereja Bledug. Gereja Bledug adalah gereja tertua di Jawa Tengah yang dibangun Belanda pada tahun 1753. Nama asli gereja ini adalah Netherlands English Church yang kemudian dirubah namanya menjadi Gereja Immanuel ketika Indonesia telah merdeka. Bangunan gereja Bledug ini syarat dengan konsep-konsep bangun datar seperti persegi panjang, segitiga, seperti lingkaran, dan konsep ruang seperti tabung. Tidak hanya itu, hanya gereja Bledug juga yang memuat jam di mana syarat dan konsep matematika yaitu sudut yang terdapat pada materi trigonometri. Berikut adalah gambar dari gereja Bledug. Yang kedua yaitu Taman Sri Gunting. Taman Sri Gunting merupakan lambang dari kota lama pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Taman ini merupakan alun-alun yang digunakan untuk area latihan baris berbaris tentara Belkalia. Selain itu, daerah ini digunakan menjadi daerah parade. Taman Sri Gunting syarat akan konsep-konsep bangun datar seperti persegi untuk Taman Sri Gunting, persegi panjang lantai pada Taman Sri Gunting, dan lingkaran pada roda sepeda dan bentuk pada bagian tengah di Taman Sri Gunting, dan konsep-konsep bangun ruang seperti belok pada air. Siap. Berikut ini adalah Taman Sri Gunting. Yang selanjutnya yaitu ada Gedung Marba. Gedung Marba berlokasi di Jalan Letjen Suprapto nomor 33 Semarang. Dulu bernama Hirestistrat, tepat di sebelah selatan dari Taman Sri Gunting. Gedung ini dibangun pada dasawarsa yang dilakukan oleh HPA De Wilde dan W. Wesmas pada tahun 1984. Gedung ini dibangun atas permintaan seorang penguasa kaya yang berasal dari Yaman bernama Martha Bajunet yang kemudian memberikan nama gedung ini dengan namanya dan dipasang pada bagian atas dengan tulisan Marba, singkatan dari Martha Bajunet. Berikut merupakan gambar dari Gedung Marba. Syarat dengan konsep-konsep bangun datar seperti persegi panjang, persegi, lingkaran, konsep-konsep bangun ruang seperti balok. Pada Gedung Marba juga dapat digunakan untuk mengajarkan konsep garis, perbandingan, dan transformasi. Yang keempat ada Jiwasraya. Gedung Asuransi Jiwasraya atau Gedung Jiwasraya merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Semula gedung ini merupakan kantor Nilmich Fund 1859, sebuah perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang hadir di Hindia Belanda. Gedung Jiwasraya syarat dengan konsep-konsep bangun datar dan ruang. Dia dapat digunakan untuk mengajar konsep luas permukaan tabung. Pada langit-langit Gedung Jiwasraya terdapat bangunan segi 8 atau oktagonal. Pada gedung ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan konsep garis dan bahkan transformasi geometri. Berikut merupakan bangunan Gedung Jiwasraya. Dan yang kelima yaitu ada Spiegel. Gedung H. Spiegel merupakan gedung peninggalan zaman kolonial Belanda yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 34 Kota Semarang. Dulunya gedung ini dikenal sebagai toko NV Winkel, merek-merek ternama hingga dekorasi rumah seperti lampu minyak buatan Amerika. Gedung Spiegel syarat dengan konsep-konsep bangun datar seperti persegi, panjang, dan segitiga. Berikut merupakan ornamen-ornamen yang terdapat di Gedung Spiegel. Yang keenam yaitu ada Taman Garuda. Taman Garuda berada di Jalan Garuda, belakang Gereja Bledug, Kota Semarang.
Taman ini diprakarsai oleh komunitas dari gambar 6 yang terlihat bahwa bangunan pada Taman Garuda syarat dengan konsep-konsep bangun datar seperti persegi panjang, trapesium, serta konsep-konsep bangun ruang seperti balok. Pada gedung ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan konsep transformasi geometri. Berikut merupakan gedung Garuda. Yang ketujuh yaitu ada Susman Kantor. Gedung Susman Kantor terletak di belakang bekas lokomotif. Gedung ini yang menyediakan peralatan pertanian. Gedung Susman sempat mengalami kemajuan di zamannya. Sempat muncul pula dugaan bahwa Susman adalah milik Oh Tiong Ham karena ada tulisan tahun 1866 sebagai tahun kelahiran Oh Tiong Ham. Padahal sesungguhnya bukan. Dari gambar terlihat bahwa Susman Kantor syarat dengan konsep bangun datar seperti persegi panjang. Berikut merupakan ornamen yang terdapat pada gedung Susman. Yang ke-8 yaitu ada rumah akar. Rumah akar tepatnya berada di Jalan Kapudang, Kota Lama, Semarang. Bangunan Belanda yang kokoh dengan gaya jendela besar makin menambah kesan rustik di lokasi rumah akar. Selain itu, balutan akar yang menempel erat di dinding pohon menjadikan kesan tua yang hanya ada di rumah akar Semarang. Dari gambar terlihat bahwa rumah akar syarat dengan konsep bangun datar seperti persegi panjang. Berikut merupakan gambar dari rumah akar Semarang. Yang 9 yaitu ada jalan di daerah Kota Lama. Dari gambar jalan di Kota Lama syarat dengan konsep bangun datar seperti persegi, lingkaran, serta konsep bangun ruang seperti bola. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.